sebenarnya itu kan saya dijebak oleh Mike Rusi. Saya langsung dipaksa almarhum Mike Rusi, ya, saya melukis dan itu sebenarnya itu kan saya dijebak oleh Mike Rusi. Saya langsung dipaksa almarhum Mike Rusi, ya, saya melukis dan saya lukis. Tidak ada dasar saya sebenarnya melukis, saya tidak ada dasar. Pilihan tema seperti ini tidak menjadi pilihan banyak pelukis, sehingga saya ambil jalur yang lain. Kalau jalur pelukis terus itu kan finisi, Batu Raja ini, saya ambil tema ini lain. Kalau saya tafsirkan Anda ini bisa, ya. Cuma menjadi soal Anda tidak punya lagi tafsir lagi yang lain. Betul. Itu lahirnya tafsir tunggal. Karena itulah makna bahwa kalau sudah berkarya orang, seniman itu kalau sudah berkarya maka berseniman itu selesai. Yang penting adalah pameran tunggal seperti ini 30 tahun terakhir di Makassar tidak pernah ada. Kalaupun ada paling dari kesenian teater tidak ada. Motivasi untuk pameran apa Kak? Sampai mau pameran? Yang pertama adalah satu, itu wasiat dari yang mengajar saya melukis Pak Mike Rusi. Nah, wasiatnya dia mau segera pameran waktu itu tanggal 24 Oktober. Tapi tidak jadi karena pandemi, 20 Oktober lalu, akhirnya dipindah sekarang ini. Tapi almarhum Pak Mike Rusi sudah meninggal. Jadi debat yang sudah dilakukan di ruang sidang ketika beliau menjadi seorang politisi di DPRD Sulawesi Selatan, kemudian dipindahkan. Artinya ada debat personal, kemudian debat dengan teman-temannya, dan kemudian hasilnya adalah artefak berupa karya-karya seni ini. Ini adalah bagian dari hasil diskusi dia, perenungan dia, opini-opini yang kemudian menjadi testimoni atau kesaksian. Nah, kesaksian ini menjadi penting karena kemudian bentuknya adalah sebagai karya seni. Nah, itu yang tidak banyak dilakukan oleh seniman atau politisi.
Bang, kalau dari hasil kurator itu ada berapa bang yang kemarin? Dari 126 karya yang sudah dibuat oleh Pak Armin, saya memilih kemudian menjadi 55, dan kebetulan juga itu tahun kelahiran usia beliaunya. Tapi paling tidak 50-an itu adalah karya yang memang fokus temanya. Saya memilah dalam pengertian temanya Zoolpolitikon, binatang politik ya. Itu yang kemudian saya fokuskan. Saya tidak akan memasukkan karya-karya yang temanya hanya pemandangan, kecuali satu, yaitu karya pertama, lukisan pertama dari Pak Armin yang menggambarkan landscape atau pemandangan, ada villa pribadinya. Itu sebagai sebagai alat untuk meraba kemampuan teknis dari seorang admin. Jadi teman-teman bisa cek itu ya, karya pertama itu, dan kemudian berikutnya adalah karya-karya yang temanya murni politik, isinya gagasan, isinya metafor, dan kemudian menariknya metafornya itu banyak menampilkan dunia binatang. Dunia binatang saya kira adalah bentuk perlambangan, analogi, metafor yang lebih pas untuk seorang admin. Ini beda mamanya kalau dia seorang Jawa, barangkali metafornya adalah punakawan, Semar, Garing, Peter Bagong barangkali ya. Saya nggak tahu di sini mungkin ada semacam tokoh seperti itu atau enggak, tapi tampaknya itu tidak cukup menjadi perangkat untuk melakukan simbolisasi. Kemudian simbolisasi yang muncul di sini juga banyak yang menampilkan idiom-idiom yang tampaknya sudah sangat akrab, dan itu memudahkan publik untuk bisa mengapresiasi karena sangat komunikatif.